Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada kita semua anak-anak Bapak yang Bapak banggakan. Pada pertemuan yang ke-7 ini, pada kelas metodologi penelitian pendidikan kelas pagi, Bapak akan menjelaskan tentang sampel dan populasi. Jadi, apa sih sampel tadi? Apa sih populasi tadi? Ya, sebelumnya sudah saya jelaskan kepada anak-anak Bapak semua. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana menarik sampel. Kemudian saya juga akan menjelaskan apa sih variabel bebas, variabel terikat, dan intercept variabel. Bapak, anak-anak Bapak semua. Jadi pertama kita telah menentukan sampelnya. Ya, kita lihat dulu yang di papan tulis ini. Ya. Jadi begitu kita mengadakan studi awal, ya, studi awal ini kita adakan, maka kita sudah mendapat populasi. Ya, populasi inilah ya sebagai tempat penelitian kita. Jadi populasi ini adalah populasi di tempat penelitian kita. Seperti Bapak jelaskan sebelumnya, kita sudah mengadakan studi awal di tempat penelitian, maka kita sudah menentukan populasi. Mana sih yang kita tentukan populasi? Pertama, kita mengadakan penelitian secara kuantitatif. Jadi kuantitatif ini, misalnya di satu kantor, ya, di satu kantor, ada pimpinannya, ada wakil pimpinan, ya, ada kasubag TU-nya, dan di sini semua ini apakah kita anggap, ya, semua kita anggap sebagai populasi? Ya, tentu tidak. Ya, seandainya satu kantor ini ada 120 orang, ya, kita keluarkanlah, karena kita mengadakan penelitian ini dengan judul kepemimpinan, maka semua yang ada kepemimpinan, semua pemimpin-pemimpin yang ada di kantor ini kita keluarkan semua. Jangan kita masukkan sebagai populasi kita. Kalau kita masukkan sebagai populasi kita, maka penelitian kita akan bias. Jadi anak-anak Bapak semua, ya. Kalau kita 120 orang di sini, semua jumlah pegawainya 120 orang, kita keluarkanlah. Ya, pemimpin-pemimpin itu menjadi 100 orang. Maka sebagai populasinya adalah 100 orang ini, bukan yang 120. Karena kita akan meneliti, ya, seorang pemimpin. Ya, nggak mungkin kita meneliti dengan seorang pemimpin, angket tersebut kita berikan kepada pemimpin tadi. Pasti jawabannya akan bias. Jadi semua pemimpin yang ada di kantor tersebut kita keluarkanlah. Ya, yang tadinya seluruhnya jumlahnya 120, kita keluarkan menjadi 100. Inilah populasi kita. Ya, populasi kita. Inilah kita anggap sebagai populasi kita. Dari sinilah kita tarik sampelnya berapa, ya, 100 orang ini yang akan kita teliti dan tidak bias nantinya. Dan 100 orang inilah kita pilih sampelnya berapa, dan sampel inilah kita teliti, dan itulah akan menjudge dari populasi tersebut. Ya, berapa sampelnya? Sampelnya kita banyak tata cara pengambilan sampel. Ada si Jimun, ya, ada Sugiono, ada si Slovin. Banyak orang, ya, menarik sampel dengan rumus si Slovin. Slovin inilah yang banyak ditarik orang. Apa rumusnya? Ini rumusnya. N sama dengan N besar 1 plus NE kuadrat. Inilah rumus Slovin. Jadi kita masukkanlah berapa populasi kita. Misalnya populasi kita 100, kita masukkan 100, kemudian kita persensinya, confidence-nya, ya, tingkat kepercayaannya berapa persen. 5%, maka dikonvertkan 0,25, kita masukkanlah, dapatlah jumlah sampel, ya, yang tidak bias ini. Sampel itulah yang akan menjudge, ya, dari populasi itu. Ya, anak-anak Bapak semua, ya, ini tata cara penarikan sampel dengan jumlah sampel yang minimal. Jadi kalau sini dapatnya nanti 80 inilah yang kita jadikan sampel.
Dan 80 inilah orang-orangnya yang kita berikan angket. Dan mereka akan menjawab tentunya angket-angket yang kita buat. Ini 80 tadi. Kemudian kita masuk lagi, anak bapak semua, ya. Kita masuk, ya, variabel. Jadi setelah sebelumnya yang kita flashback kemarin, kita sudah menentukan judul. Kita sudah mendapatkan judul. Kita sudah mendapatkan variabel-variabel. Ya, mana itu variabel terikat, mana itu variabel lepas. Jadi anak-anak bapak semua, ya, kalau kita variabel tadi, ya disinilah nanti dimasukkan dalam kerangka pikir, ya, di bab, kalau nggak salah di bab 2 atau di bab 2 atau bab 3 itu kerangka pikir, ya, kerangka pikir. Jadi kerangka judul-judul tadi, ya, kita anggaplah, ya kan, pengaruh, motivasi, kemudian apa lagi, kompensasi, kemudian budaya organisasi, ya, terhadap kinerja. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 variabel anak bapak, ya, 4 variabel. Inilah sebagai X1, inilah sebagai X2, inilah sebagai X3, dan inilah sebagai Y. Ya, inilah sebagai Y. Jadi kalau kita kalau kita ke teorinya, inilah sebagai variabel yang tidak terikat. Ya, X1, X2, X3, dan kinerja inilah variabel yang terikat. Ya, jadi ketiga variabel inilah akan mempengaruhi kinerja tadi. Baik buruknya ketiga variabel ini, ya, itulah yang mempengaruhi kinerja. Ya, anak bapak. Jadi kerangka pikirnya mana? Inilah kerangka pikirnya. Ya, ini ada 3, Ini X1, X2, X3. Inilah motivasi sebagai X1. Ya, kemudian kompensasi X2. Ya, budaya organisasi X3. Dan kinerja tadilah adalah Y. Kita masukkan di sini di kerangka pikir tadi, inilah dia. Ya, jadi X1, X2, X3 itulah yang mempengaruhi Y tadi. Ya, jadi kalau kita lihat lagi X1 terhadap Y, ya, kemudian X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Ya, kita carilah korelasinya. Apa sih korelasinya? Hubungan antara dua variabel atau lebih. Ya, angka korelasi itu adalah 0 sampai 1. Ya, kita carilah korelasinya antara ini, korelasi ini R, X1, Y. Itu yang kemudian R, X2, Y. Kemudian yang ketiga R, X3, Y. Kemudian yang keempat R, X1, X2, X3, Y. Nah, jadi yang ketiga ini dinamakan korelasi sederhana. Ya, sedangkan yang ini adalah korelasi berganda. Jadi rumusnya apa? Sebenarnya kalau kita cari rumus yang sederhana ini sangat gampang sekali anak bapak, ya. Rumus korelasi R, ya, Y sama dengan A plus BX tambah E. Inilah dia rumusnya yang sederhana, ya, paling sederhana. Tapi kalau misalnya yang berganda ini, ya, Y sama dengan A plus B1, B1, Y1, B2, Y2, B3, dan seterusnya sampai BNXN. Kalau kita, ya, secara manual kita hitung ini, ya, hubungan tadi ada nggak hubungannya? Kita hitung secara manual. Ya, mungkin kalau dia korelasi sederhana itu sangat gampang sekali. Tetapi begitu kita mengerjakan korelasi berganda akan susah sekali. Ya, kita akan berjam-jam mengerjakannya, ya, dengan pakai matriks, masukkan rumus-rumus ini dengan memakai matriks. Tapi dengan kita memakai SPSS, 5 menit sudah selesai ini. Ya, pengerjaannya 5 menit, kita masukkan jumlah angket yang kita sebar tadi, ya, kita masukkan ke SPSS, 5 menit selesai anak bapak semua. Jadi ini nggak susah, ya, nggak susah. Ya, jadi itulah, ya, pengertian kita bagaimana jumlah populasi. Ya, pelajaran kita hari ini adalah berapa populasi tadi yang kita inginkan, yang tidak bias tentunya, yang dapat menjudge dari populasi berapa sampel yang dibutuhkan tadi.
Kemudian variabel terikat, variabel apa? Lepas, ya terikat dan lepas. Ini dia, ya. Kalau kita variabel tadi pasti ada yang terikat, ya pasti ada yang terikat. Yang lainnya itulah mempengaruhi yang terikat tadi. Yang mempengaruhi apa? Itulah variabel yang bebas lepas, ya. Dan dia akan mempengaruhi dari variabel terikat tadi. Jadi kita nggak susah, nggak susah kita memasukkan ini, ya, nggak susah kita. Jadi anak bapak semua, ya, dengan pengertian variabel bebas lepas terikat tadi, ya sudah jelas anak bapak semua tahu. Dan jangan lupa dengan rumus Slowkin tadi kita bisa dapatkan ya berapa sampel yang ideal. Kemudian ya kita sudah mengerti antara pengaruh X1, X2, S3 terhadap Y. Ya demikian anak bapak semua dengan pelajaran pagi ini. Sampai jumpa dan selamat siang.